Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Saya Hajah Nelly dari Cianjur, Pak Haji. Ya. Diri Bu, biar kelihatan nenennya. Biar kelihatan nenennya. Yo. Hari Senin Pak Haji, ridho Allah, mohon doa. Ada yang bayar tanah 50 M rumah di Kemang dari almarhum suami. Mudah-mudahan ridho Allah. Jangan mudah-mudahan dong. Pasti. Pasti kabul. Ijabah gitu. Hari Senin insya Allah. Nah itu rumah siapa? Rumah dari almarhum suami. Nah sekarang yang ninggalin siapa itu rumah? Dikontrakin Alfamart, tapi mau udah dijual, udah jadi, tapi selalu besok lusa bayarnya itu. Makanya saya datang. Ibu foto rumahnya, ibu gosok di alat kelamin ibu, dibayar tunai. Kalau dia keluar asap DP, kalau dia keluar api tunai. Naon itu? Hah? Mau yang mana? Ya, Tunai atau DP? tunai. Keluar api, gosok. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Setiap hari. Ini berlaku buat semuanya. Amin. Bisa? Ya, insya Allah. Oke. Siapa lagi mau nanya? Yuk. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Farhan dari Kerawang. Ya. Mau minta izin riadoh Pak Haji. Boleh. Kita lagi kurang pejantan. Siap Pak Haji. Bisa gak buat ngawinin sapi? Bisa ngawinin. Bisa ya. Ibu anak yatim bisa. Boleh. Nanti ikutan ya. Nanti dicatat namanya ya. Ya. Ada kok yang riadoh. Banyak kok yang riadoh pada terkabul. Ya, siap Pak Haji. Makasih Boleh. banyak. Itu aja, makasih. Yuk, siapa lagi? Ayo. Assalamualaikum, saya Ibu Rani dari Indramayu. Ya. Pak Haji, saya sudah 1 tahun lebih ya ngikut Pak Haji. Tapi alhamdulillah belum ada yang terkabul tuh Pak Haji. Ngikutnya kemana ngikutnya? Di rumah saya atau di kamar saya? Ngikut ilmunya Pak Haji. Apa yang udah dipraktekin sama ibu? Ya bangun jam 00, tahajud, baca Quran, walaupun secus gitu Pak Haji. Saya pengen punya ini Pak Haji, pengen punya usaha, tapi saya nggak punya modalnya. Butuh modal berapa? Ya banyak Pak Haji, nggak banyak-banyak lah, 200 juta aja. Kalau saya kasih 1 M cukup gak? Ya lebih dari cukup. Yang 18 bisa gak jangan ada di hati ibu? Bisa. Nah ya udah praktekin. Besok ibu mulai ngerjain, nanti pulang dari sini yang kertas tadi 18 coba jangan ada di hati ibu. Nanti bonusnya dari saya tunai 1 miliar. Amin. Kebetulan saya lagi nyari tumbal. Kurang 1. Pak Haji. Ya. Saya minta disabdain dong buat anak-anak saya biar jadi anaknya sukses-sukses semua. Saya mau sabdain. Sabda saya nggak pernah gagal. Ya sabdain dong Pak. Tapi gimana saya mau sabdain? Kan ibu belum praktekin ilmu RDA yang 18. Iya. Praktekin dulu, jangan Praktekin ada. Pak, cuman kadang bisa kadang enggak. Kadang bisa lagi, kadang enggak lagi. Itu namanya anget-anget tai. Janganlah. Pokoknya gini. Ibu praktekin ilmunya 18 jangan dilanggar. Ya. Pasti saya sabdain. Ya. Kalau ibu lihat di YouTube saya kemarin, Ya. ada orang sakit kanker rahim, itu pendarahannya tidak pernah berhenti. Saya sabdain langsung berhenti. Ya.
Tapi dia kan praktekin dulu ilmu RDAY. Nah, ibu praktekin dulu. Ya. Nanti ibu datang kemari, pasti saya sabdain. Nggak mungkin nggak saya sabdain. Pak Haji, saya minta centong dong, setahun nggak dikasih-kasih. Boleh, nanti dikasih. Mau yang centongnya bentuknya kayak pantat ibu atau kayak wajah ibu? Ya kayak wajah saya aja yang Oh iya, cantik, boleh. Nanti ya. dikasih. Nanti dikasih ya. Ya. Sip. Yuk, bapak-bapak. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya cuma minta doa dari Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, saya ada tender kerjaan. Ada tender kerjaan di Karawaci. Ya. Renovasi rumah. Insya Allah minggu besok ngasih DP. Ya. Budgetnya sekitar 200 juta. Doanya dari Pak Haji, mudah-mudahan DP. Jangan mudah-mudahan. Pasti minggu besok uang 200 juta cair. Ya. Ya. Pasti. Ya, amin pasti. Doain Pak Haji ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Yuk, ibu apa? Ibu ada gak nanya? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Meni dari Banten. Saya kan sekarang udah ikutin RD baru sebulan Pak Haji ya. Baru jalan sholat tahajud, mandi malam ngaji. Cuman sholat. Senyumnya mana? Oh senyum ya. Senyum. Ini Pak Haji, saya kan punya hajat, saya kan usaha. Cuman saya kan, halo, saya nggak punya modal Pak Haji, saya dimodalin orang. Sedangkan biaya saya kan banyak, saya minta Pak Haji gimana caranya supaya saya dapat modal. Terus Modalnya butuh berapa? 10 M juga nggak apa-apa. 10 M cukup. Cukup. Oleh. Saya pengen usaha mobil sama motor Pak Haji, cuma saya nggak punya modal. 1 M bari saya cukup. Cukup Pak Haji. Tinggal praktekin yang 18 tadi kayak ibu tadi aja, bisa gak? Insya Allah kemarin saya kan baru sebulan ikut ini, cuma saya nggak tahu apa yang 18 itu yang dikerjain gitu, doanya apa aja saya nggak tahu, cuma saya pengen ngerjainnya kayak semalam nyesel gitu, komen gitu Pak Haji. Saya belum hafal yang 18-nya apa aja, makanya saya kesini paksain baru sekali ini saya. Dari 18 sifat yang ada di kertas, ibu ada berapa sifat yang masih nempel di hati ibu? Coba perhatiin. Dari 18. Ngeluh. Masih ada satu. Masih ngeluh, terus muka bawel mungkin. Muka bawel, kayak gimana muka bawel? Bawel ke anak itu Pak Haji. 2. Yang ketiga? Dan mikir ya Pak Haji ya. Ya, yang keempat? Yang keempat? Ngeluh udah ya, murung udah, gelisah. Yang keempat? Gelisah Pak Haji. 5. Yang kelima? Komen kali ya. Yang keenam? Banyak juga ya. Cemberut Pak Haji. Yang ketujuh? Ketus. Yang kedelapan? Semua aja nih Pak Haji, banyak banget. Aduh. Ya udah gini. Nanti ibu pulang dari sini, ini berlaku semuanya. Coba paksain 18 jangan ada di ibu. Caranya apa? Ibu paksain dari maghrib sampai isya wajib salat tobat 18 kali salam. Iya. Dari abis subuh sampai mau tidur paksain 50 salat tobat salam. Tiap hari, dan 18 nggak boleh ada. Sambil ibu nanti renung-renung. Kalau ibu ada orang rumah, sambil bilang sama orang rumah, coba dong liatin saya masih ada gak sih sifat 18. Nggak ada, ibu langsung datang kemari, saya kasih tunai 1 miliar. Nggak hanya ibu, semuanya yang terkabul. Plus berangkat umroh sekeluarga. Amin, amin. Gitu, bersama anak yatim. Iya, Pak Haji, terus ini kan supaya saya kerjain sendiri Pak Haji ya. Kan suami saya sekarang sakit, dia lumpuh.
Jadi semua saya handle semua saya sendiri. Mau suaminya meninggal atau mau hidup? Cuma sama Allah aja lainnya Pak Haji, saya nggak bisa gitu. Cuman maksudnya saya misalkan mungkin agamanya kurang, jadi semua saya kerjain sendiri Pak Haji. Jadi maunya ibu gimana? Hidup apa? Sembuh lah Pak Haji, sembuh. Cuman maksudnya aja mau tobat. Gampang, gitu. pakai belut, beli belut, dipecutin di bagian yang kaku, di bagian yang sakit dipecut pakai belut. Ini berlaku semuanya. Buat hidup Pak Haji. Belut hidup. Kepalanya dipegang pakai kain yang kasar, buntutnya belut dipecutin ke bagian yang sakit. Ini berlaku semua. Sehari 2 kali, sekali mecut 9 kali. Untuk sakit apa? Tadi kalau bapak dan ibu lihat jam 3 sore, kalau ada tamu yang udah datang jam 3 sore, ada tamu saya datang pakai tongkat. Kalau enggak nanti ibu lihat YouTube saya, datang pakai tongkat jam 3 sore, berobat ke dalam, enggak saya pegang, enggak saya sentuh, bisa jalan 4 kali bolak-balik. Saya kasih tunai 5 juta. Istrinya saya kasih tunai 5 juta. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, teman sekolah bukan. Saya tanya, Pak, Bapak sakit apa? Saya sakit saraf kejepit. Saya sakit stroke. Tongkatnya ditinggal, taruh di bangku. Bapak sekarang jalan dari sini ke situ. Jadi dianya di sini, sayanya di situ. Saya bilang, saya keluarinlah duit nih, 5 juta. Saya bilang sama dia, kalau Bapak bisa jalan tanpa tongkat, Bapak saya kasih 5 juta. Saya giniin. Bapak di situ, saya di sini. Kalau Bapak bisa jalan, saya kasih 5 juta. Itu bisa jalan tanpa pakai tongkat. Berarti kekuatan ada di mana? Jadi kalau ngobatin orang sakit nggak usah pakai apa-apa, pakai. Akhirnya dia dari sana kemari, balik lagi, saya kasih 5 juta. Dia yang berobat, saya yang tekor. Istrinya cemberut aja. Akhirnya istrinya saya kasih lagi. Nih buat ibu biar jangan cemberut. Baru istrinya bahagia. Allah, saya nggak salah berobat. Saya balik jawabannya. Saya yang salah pasien. Bayangin berobatnya gratis, dapatnya 5 juta. Coba lihat di YouTube deh. Yang tadi jam 3 pertama kali live. Yang dari Jakarta, yang rumahnya di Bintaro. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu, ibu-ibunya pakai gembolan, bapaknya pakai tongkat. Datanglah nomor 1 tuh privat, gratis, nggak bayar. Nah datang, sakit saraf kejepit. Saya bilang kemana-mana nggak bisa Pak Haji. Saya jalan aja dari kantin mau ke situ lama bener. Kenapa? Karena ini tertati-tati. Maunya bapak sama ibu apa? Bisa jalan. Ya udah, bapak duduk berdiri di situ, coba berdiri. Nggak bisa. Ya udah, saya tuntun diri. Saya berjalan di sini. Terus saya bilang, bapak di situ jalan. Kalau bapak bisa jalan, saya kasih 5 juta. Langsung jalan loh. Saya bilang ini salah pasien sama salah pengobatan, saya bilang. Tanpa dipegang, tanpa dipijit, tanpa diurut, tanpa disentuh. Akhirnya saya mau 4 kali bolak-balik. Kalau bapak 4 kali bolak-balik bisa jalan, istrinya saya kasih 5 juta juga. Akhirnya kata istrinya, bapak harus jalan. Kalau bapak nggak jalan, pulang saya nggak ajak pulang. Akhirnya dengan maksa bapaknya bisa bolak-balik 4 kali. Tapi kan dengan bapak bisa jalan 4 kali, yang tekor kan saya.
Aduh, makanya tadi saya bilang sama teman-teman kru YouTube, tolong dong jangan diliput. Kenapa Pak Haji? Ntar yang datang kayak begini semua. Aduh. Ya tadi kalau nggak percaya Bapak lihat aja YouTube-nya jam 3 sore tadi. Live. Ya di kantin pakai kruk. Dan keluar dari ruang pencerahan bawah, dia ke toilet bolak-balik tidak pakai tongkat lagi. Nah mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu, gimana caranya? Harus dipaksain Pak. Saya aja maksain, berani ngeluarin duit 10 juta untuk supaya si bapak tadi bisa jalan. Saya maunya 4 kali ya Pak, kesana sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nanti istri saya kasih. Bisa? Bisa. Dia bisa, saya juga empot-empotan juga. Jadi ibu harus maksain. Jadi itu aja Pak Haji, maksudnya saya harus sholat taubat yang banyak itu ya, yang harus dikerjain. Betul. Yang lainnya Pak Haji? Nggak ada, cuman itu aja. Makanya Bapak dan Ibu, saya taruhlah nih, berapa nih kira-kira nih? Ada 25 orang? Lebih. Ada 50 orang? Ada ya 50. Ini ada gak 50? Coba 50 kali 1 miliar. Berapa coba kalau terkabul semua? 50 miliar. Coba kalau ini 50 kali 1 miliar, 50 miliar. Kalau 100 nih, kira-kira yang hadir 100 miliar, kayak nggak ada kerjaan aja. Jadi ibu paksa, tapi kan saya punya 100 tumbal. Oke? Pak Haji, banyak saya yang sebetulnya yang mau tarain sama Pak Haji, cuman gak enak kebanyakan ya. Cuman maksudnya dengan saya kerja sendiri bisa ituin doa saya, kabulin doa aja saya. Gak dibantu suami saya nggak apa-apa itu maksudnya supaya saya dapat cair 10 miliar. Gimana? Kan saya kerjain sendiri Pak Haji, suami saya nggak bisa bantu kayak semacam. Oh ibu aja yang meraktekin. Nggak apa-apa Pak Haji. Jadi nanti kalau ibu cair 10 miliar, ibu tinggal pesan kuburan di Sandiaga Hill, Kerawang. Bilang sama suami, udah saya booking kuburan buat suami tercinta. Kan nanti dia langsung sehat. Bu, kuburan di Sandiaga Hill tuh nggak murah Bu, mahal. Bilang sama suami, nanti suami pasti sembuh. Orang kalau nggak dikagetin Bu, nggak bisa sembuh. Tadi contohnya pakai apa? Iya, dikagetin Pak. Kalau Bapak bisa jalan, dapat tunai dari saya 5 juta. 5 juta. Tapi saya senang Pak. Oh senang. Kan kalau dia bisa sembuh, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan kita udah alhamdulillah, anak yatim ada, mobil Alphard, rumah 1000 meter, ada kolam renangnya. Jadi dunia udah tinggal akhir. Nah ibu juga begitu, saya paksain. Sifat 18, begitu juga Bapak, saya paksain. Saya harus terkabul. Dapat hadiah dari Pak Haji 1 miliar dan umroh sekeluarga. Begitu. Bisa? Sip. Yuk Bapak apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, alhamdulillah nama saya Sugiarto. Saya tinggal di Tangerang, tepatnya di daerah Karawaci. Saya ini jujur aja sudah punya usaha sebenarnya. Apa? Sudah punya usaha. Sudah punya usaha. Usahanya apa? Usaha tentang istri bergerak di tata rias pengantin dan saya komplit dengan tenda-tendanya, komplit dengan dekorasi gitu loh Pak. Ya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, sudah ya kurang lebih mungkin hampir setahun lah. Setahun ini apa itu? Kayak tempat saya ini kayak ketutup padahal di depan jalan raya gitu Pak Haji. Dan terus untuk yang sewa-sewa itu kayak ada yang boleh bilang mungkin percaya nggak percaya, ada yang nutup gitu loh Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya yaitu biasanya jujur aja ada job, mungkin sekarang ini harusnya udah bulan-bulan bagus, ada job-job yang sudah
ada tanggalnya gitu ya. Tapi sama sekali kayak kuburan gitu loh. Ditutup sama orang gitu yang gampang Pak, Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya dicawik-cawik di tenda, dicawik-cawik di papan, dicawik-cawik di besinya, dicawik-cawik di itu tempat gudangnya itu. Nanti orderannya rame. Sambil Bapak manggil, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Banyak order. Untung bersih 1 hari 10 juta. Amin. Nah, tapi Bapak nggak boleh ngomong alat kelamin laki-laki besar, nggak boleh. Bapak mesti ngucapin alat kelaminnya apa, nama tuh laki-laki. Bapak ngucap. Nah, namanya itu, ya udah besar. Mesti. Kok gitu sih Pak Haji? Karena kalau alat kelamin laki-laki kecil, nanti yang datang anak kecil. Iya. Diulang-ulang sehari 9 kali. Bapak cebok alat kelamin Bapak, cawik-cawik di tenda, cawik-cawik di besi, cawik-cawik di papan. Kalau dia ada panggung, pakai papan ada. Komplit Pak Haji. Jadi celananya perempuan istri saya juga Pak Haji. Dicampur gitu jadi satu gitu Mas saya. Ya kalau jadi satu sama baunya Bapak keluar api dong. Alat kelamin Bapak aja dicebokin. Jadi Bapak bangun tidur, ini berlaku semua. Sebelum pipis, Bapak cebok dulu alat kelamin Bapak. Nanti dicawik-cawik di depan tenda. Paksain. Umur Bapak berapa? Umur saya 58 Pak Haji. Selama 58 hari, setiap hari dicawik-cawik. Selama 58 hari. Nanti rame lagi. Untung bersih 1 hari 10 juta. Amin. Bisa? Bisa. Ini berlaku buat semua yang usaha. Kalau dagang gado-gado depan dagangannya. Nanti celana dalam bekas pakai dilapin di perabotannya. Kalau Bapak dan Ibu dagang gado-gado di mejanya. Jorok gak? Ya enggak lah, orang di meja. Nanti barang dagangannya, bahan bakunya kayak sayurannya dilangkahin 9 kali. Kalau Bapak juga dilangkah-langkahin. Begitu. Ya, itu aja Pak Haji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor, dagang motor, ya di depannya showroom motor dicebokin, disiramin. Ambil cal dalam ibu yang nggak ganti 9 hari, dilapin di motor. Kalau berubah warna biasanya langsung laku. Yuk.